Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Ya, kalau ya kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya. Jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis. Ya, itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan. Ya, nah jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi, dan tidak ada lipatan. Ya, nah sekarang dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera. Usai mendapat salinan ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar di KPU, Rai Suryo CS semakin yakin dengan analisisnya terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto menyampaikan pandangannya. Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar KPU itu apakah asli atau tidak, sudah seharusnya diselesaikan dan dibuktikan secara hukum di pengadilan. Proses hukum untuk ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dengan melibatkan para ahli yang independen dan berkomitmen pada kebenaran, kata Henry, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu, 5 Oktober 2025. Sebelum ada keputusan hukum yang objektif dan inkrah terkait kebenaran asli tidaknya ijazah sebagai kasus utama, maka siapapun warga negara yang ragu-ragu, bertanya atau berpendapat tentang ijazah tersebut, tidak boleh dilaporkan sebagai kasus pelanggaran UU ITE dengan dalih pencemaran nama baik atau fitnah. Apalagi ditersangkakan telah menyebarkan kabar bohong hanya karena orang atau pelakunya tidak yakin dengan persoalan keaslian ijazah itu. Maka selesaikan dulu secara hukum pokok masalah atau kasus utamanya. Baru setelah fakta hukum diketahui, jika masih ada orang yang berniat mencemarkan nama baik dengan mengabaikan fakta, atau menyebarkan pemberitaan bohong, maka orang YG punya niat jahat seperti itu baru bisa terancam pasal-pasal UU ITE, urainya. Kalau hanya orang-orang yang ragu, orang yang tidak percaya terhadap keaslian ijazah lalu belum sudah diadili dan dihukum dengan dalih fitnah dan pencemaran nama baik, kemudian ternyata belakangan keraguan dan tuduhan mereka terbukti benar secara hukum, maka hukum dan pengadilan akan menjadi ajang ketidakadilan. Penegakan hukum dan pengadilan negeri ini akan makin sulit dipercaya, karena putusannya bertentangan antara pengadilan yang satu dengan keputusan pengadilan yang lain. Oleh karena itu Presiden sebagai kepala negara, perlu segera membentuk tim independen untuk mencari fakta sekaligus mempercepat adanya pengadilan yang terbuka dan transparan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah YG dulu dipakai Jokowi untuk mendaftar calon wali kota Solo, calon gubernur DKI 2012, calon presiden 2014, dan calon presiden 2019. Jika berkas fotokopi ijazahnya itu konsisten sama, maka tinggal diuji saja, ada YG asli atau tidak? Kemudian dicek secara ilmiah, uji laboratorium, uji kertas, uji tinta dan uji lain-lainnya termasuk dibandingkan dengan ijazah-ijazah kesarjanaan YG sama YG dikeluarkan pada periode wisuda UGM yang sewaktu. Tapi kalau berkas fotokopi yang dipakai mendaftar itu tidak konsisten, dan ada perbedaan signifikan dengan ijazah serupa lain YG asli, maka hukum negara harus objektif dan tegas segera diputuskan. Ini semua demi sejarah, marwah bangsa, serta penegakan hukum yang baik di negeri ini, dan tidak terulang lagi. Siapapun yang terbukti melanggar aturan karena tidak jujur, harus segera dikenakan sanksi yang nyata dan tegas. Begitu pula sebaliknya, kalau ternyata Pak Jokowi tidak bersalah, tidak melakukan manipulasi seperti yang dialamatkan kepadanya, maka negara harus mengembalikan nama baiknya. Kemudian para penuduh itu pun harus menerima konsekuensi hukum sesuai UU yang berlaku.
Saatnya negara lewat pemerintah harus tegas dan menyelesaikan kasus ini segera di pengadilan YG objektif dan terbuka. Jangan dibiarkan berlarut-larut jadi kontroversi yang membelah rakyat. Segera diselesaikan lewat proses hukum yang transparan, yang prosesnya bisa diawasi oleh publik dan dikontrol kebenarannya secara terbuka oleh seluruh elemen bangsa. Hasilnya, yang bersalah harus dihukum dan diberi sanksi oleh negara, tutupnya. Relawan Jokowi ngamuk. Roy Suryo disebut teroris gegara ijazah Jokowi Gibran. Ketegangan politik kembali memanas usai relawan Jokowi hingga pendukung Prabowo Gibran menyampaikan 8 pernyataan sikap terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam pernyataan sikap tersebut, relawan menuding aksi Roy Suryo, Tifa, dan Rismon yang terus menggulirkan isu ijazah palsu sebagai bentuk tindakan terorisme politik. Mengutuk keras tindakan teroris Tifa, Roy, dan Rismon beserta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat hingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, ujar Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, Kamis, 2 Oktober 2025. Lebih lanjut, mereka menilai tuduhan terhadap Gibran hanyalah upaya pembunuhan karakter politik. Para relawan juga mendesak aparat kepolisian segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama pakar telematika Roy Suryo justru mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Presiden Jokowi yang telah dilegalisasi oleh KPU. Bonatua menegaskan, dokumen tersebut diperoleh langsung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PIT, KPU. Ia menyebut kehadiran Roy Suryo adalah bagian dari kemenangan rakyat setelah ijazah resmi Jokowi berhasil diperoleh. Sebenarnya saya pemohon tunggal, tapi saya ajak Roy Suryo karena ini kemenangan bersama rakyat, kata Bonatua. Roy Suryo menambahkan bahwa pihaknya akan segera menganalisis salinan ijazah Jokowi untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Kami sudah berhasil mendapatkan kopian ijazah Jokowi, segera kami analisis lagi, ujarnya. Situasi ini kian menambah panas polemik ijazah Jokowi yang belakangan jadi sorotan publik, terutama menjelang tahun politik. Roy Suryo tanggapi santai desakan relawan Jokowi soal penetapan tersangka dirinya. Relawan Jokowi dan pendukung Prabowo Gibran mendesak polisi segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam konferensi pers Kamis sore, 2 Oktober, relawan Jokowi dan pendukung Prabowo Gibran menyampaikan 8 pernyataan sikap atas tudingan Roy Suryo CS terkait ijazah palsu Jokowi. Salah satunya, mendesak polisi segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, menilai tudingan tersebut sebagai penyebaran isu bohong dan fitnah. Menanggapi hal ini, Roy Suryo mengaku tidak ambil pusing dengan desakan relawan Jokowi. Ia justru heran dengan gertakan relawan kepada pihak kepolisian. Sementara itu, terlapor kasus pencemaran nama baik, Rismon Sianipar, menyebut desakan relawan adalah hak mereka yang dilindungi konstitusi. Namun, menurutnya ancaman relawan yang akan menurunkan emak-emak ke Polda merupakan tindakan yang tidak beretika.